Oke gas, pasti saya gas lagi untuk Anda ini. Gara-gara ini nih, di kulkas 2 pintu, pemula tidak tahu sistem kerjanya, bahkan pengukurannya. Saya tidak bilang kode ini. Anda bisa pensiun dini jadi tukang kulkas pemula. Karena puyeng, tidak tahu sistem kerjanya sehingga salah ganti timer. Tentu saya akan unggah, ini bukan sebuah solusi. Kalau yang namanya solusi, ini pasti ini ganti ini. Tapi saya tidak. Saya mengunggah lebih dari solusi. Kalau Anda tahu sistem ini, tidak bakalan salah. Pasti tahu solusinya ini. Saya menjamin ini. Kalau seperti ini. Makanya saya unggah. Oke guys. Jadi sepele sekali. Gara-gara timer ini salah. Kemudian kulkas 2 pintu ini beku terus. Karena salah tipe. Makanya saya unggah ini supaya Anda paham ini. Di tipe sebuah timer. Yang penting ganti timer seperti ini. 1 hari saja ini sudah ngeblok es. Pasti si heater tidak bekerja karena si timer ini salah tipe. Saya akan unggah ini supaya Anda tidak melangsak lagi nih. Tidak pensiun dini lagi nih, gara-gara timer Anda bingung bolak-balik ganti ininya, ononya, ananya, alhasil salah tipe timer. Tidak ada yang benar ini. Kalau dari timer ini sudah salah, ini sudah saya jamin berarti ini tidak tahu cara kerja sebuah timer atau jalur tipe timer. Oke, ini khusus timer yang kecil ini, 2 pintu kecil. Ini ada di Sharp, Polytron, Toshiba, Aqua ini menggunakan timer-timer seperti ini. Saya tidak bilang kode angka. Jadi saya pernah menggunakan kode angka, ini salah. Saya saking penasarannya, kepengin tahu kenapa timer ini seperti ini kemudian berbeda. Saya selalu bongkar dulu ini. Penasaran timer ini 13 atau 14, saya bongkar timernya kemudian jalurnya. Makanya saya akan kasih tahu, kalau Anda bingung ini timer berapa tipenya, meragukan, Anda saksikan videonya. Dan supaya pasti ini rumusnya jelas dan pasti jadi di timer. Kalau kasusnya di timer, ya. Kalau kasus di timer salah tipe ini sudah pasti ngeblok es, heater tidak bekerja. Makanya saya jarang sekali mengunggah yang namanya nomor tipe timer. Karena saya pernah salah, tidak sesuai dengan kode ini. Makanya saya kasih tahu caranya. Kalau Anda bingung, penasaran, buka timer dan saya akan ukur ciri-ciri timer 13 dan 14. Caranya sederhana dengan sebuah tester. Dan ini sudah saya uji dan pasti akurat ini. Oke? Anda saksikan videonya. Oke guys, jadi di timer ini kalau Anda penasaran ini bisa dibuka ini. Ada 4 baut. Ya, 2 di bawah dan 2 di atas. Kemudian ini motor. Caranya kalau Anda penasaran, Anda bukain. Anda buka baut. Satu lagi yang saya akan arahkan dulu, yang namanya ngukur timer dengan sebuah tester. Ini sederhana ini, ya. Sederhana sekali bahwa ini bisa ketemu 14 atau
13. Di timer ini ada namanya urutan pin 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan 13, oke, ini harus diputar di heater sampai klik heater. Anda harus ukur bahwa 4 dan 1 ini tidak nyambung ini. Ya, 4 dan 1 tidak nyambung. Kalau 1, 3, artinya yang nyambung 3 dan 1, 2 dan 1. Timer ini harus posisi diputar di heater. Bahwa untuk pastikan dengan tester ini timer ini 1, 3. Jadi pindah ke heater, putar dulu, ceklik pindah ke heater, Anda ukur 1 dan 4. Kalau ini 1, 3, ini 1 dan 4 ini tidak nyambung. Kalau 1, 3. 1 dan 4 ini tidak nyambung ini. Kalau timer ini 1, 3 ini, ya. Oke. Kalau Anda pindah timernya ke heater, kemudian ukur 1 dan 4 harus tidak nyambung. Yang nyambung ini 1 dan 3 dan 2 ini. Kalau timer ini 1, 3. Bagaimana kalau 1, 4? Sederhana lagi. 1, 4. Saya kasih tahu ini. 1, 4. Posisi timer tetap ukur pindah di heater. Ya. Timer ini pindah di heater. Putar sudah, kemudian ukur. Harus pindah di posisi heater. Anda ukur. Ini 1 dan 4 harus nyambung ini. Karena ini jalur motoran. Ini posisi sudah pindah ke nomor 2, tidak ada hubungannya dengan nomor 4. Tapi kalau 1, 4 ini kan berarti jalur nomor 4. Ini ada jalur motoran. Sehingga akan nyambung dengan nomor 1 kalau diukur. Oke. Ingat, ini harus pindah dulu ke heater, kemudian ukur. Kalau 1, 4 ini, 1 dan 4, posisi dipindah di heater ini harus nyambung. Karena ini jalur motoran 1 dan 4. Beda 1, 3. 1, 3 ini pindah di heater, otomatis 1, 3 ini akan nomor 3 ini yang ada motoran, jalur motoran, tek pindah ke heater. Yang nomor 4 ini tidak ada jalur motoran. Sehingga ini kalau 1, 4, 1, 3 ini diukur 1 dan 4 harus tidak nyambung. Oke guys, jadi ini logika sekali. Kalau Anda penasaran lagi ini, ya, sebentar saya ulangi. Kalau timer 1, 3 diukur dengan tester, Anda putar di heater, ya. 1, 3 ini Anda putar di heater, sudah pindah di heater, diukur 1 dan 4 harus tidak nyambung. Ini 1, 3. Kalau 1, 4, putar lagi timer posisi heater, ukur 1 dan 4 ini harus nyambung. Jadi seperti itu kalau menggunakan ukuran tester. Saya akan unggah lagi tingkatannya supaya lebih akurat lagi seperti saya dulu waktu penasaran apakah ini 1, 3 atau 1, 4. Caranya, baut 2 ini buka ini. 2 di atas buka, Anda buka di sini. Jadi justru ini dibukain. Ini kan bagi 2 ini anunya, casingnya. Oke. Sudah terbuka. Kalau 1, 3
satu tetap memang, satu tetap ada kawat di dalam ini. Ini namanya kawat yang lipat di pin satu ini, kawat motoran ini. Motoran yang ini, yang berputar. Kalau 13 ini ada lagi nih, nomor 3 ini ada kawat yang melipat jalur kemotoran. Jadi ini sudah pasti motoran ini jalurnya 1 dan 3 sehingga muter. Oke, kalau 13. Kalau 14, satu tetap ada kawat yang melipat. Kemudian nomor 4 ini yang ada kawat melipat. Sehingga jalur motoran ini 1 dan 4. Ini kalau Anda tingkatan meragukan tentang sebuah timer, ini sederhana sekali, gampang sekali. Saya kasih 2 trik. Ukur dengan tester. Oke. Ukur dengan tester, kemudian bongkar casing. Ini akurat semua dan sudah saya uji karena penasaran. Ini sepele sekali, tapi menurut saya ini penting sekali. Mudah-mudahan para tukang pemula ngeblok terus gara-gara timer ini setelah saya unggah kemudian nonton tidak menjadi pensiun dini gara-gara puyeng ngeblok terus di kulkas 2 pintu. Oke guys, siang guys.